Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Bu Guru di hari Senin ini di tema satu subtema satu pada pembelajaran IPS. Jadi pada hari ini kita juga akan belajar IPS di subtema satu tema satu. Nah, pelajaran IPS kita pada hari ini akan membahas tentang apa ya? Jadi kita akan belajar tentang letak geografis di Indonesia dan bagaimana kondisi geografis di Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, Bu Guru harap kalian di rumah menyaksikan video pembelajaran yang Bu Guru berikan dengan baik, duduk yang manis, dan siapkan buku pembelajaran kalian. Nah, materi yang Bu Guru berikan kepada kalian ini bisa kalian lihat juga di buku Bupena kalian, di buku Bupena 5A. Oke, udah siap untuk belajar? Masih semangat kan? Nah, untuk itu sebelum kita mulai sebaiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau kalian sudah berdoa, silahkan simak baik-baik video penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, apa ya letak geografis itu? Nah, untuk itu kita akan belajar sekarang. Jadi, keadaan Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Nah, kalau letak geografis itu sendiri artinya adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Nah, yang pertama di sebelah timur. Sebelah timur Indonesia itu terdapat Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sedangkan di sebelah barat ada Samudra Hindia. Dan yang terakhir di sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, itu berdasarkan letak geografis. Sekarang kita akan belajar letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Nah, jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau tadi letak geografis itu dilihat dari kenyataan permukaan bumi, sedangkan kalau letak astronomis dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Nah, kalau garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis bujur ini membentang di permukaan bumi di atas, dari atas ke bawah. Oke, jadi kalau garis lintang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan selatan. Seperti itu ya, Nana. Nah, garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Jadi, letak astronomis di Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini harus anak-anak harus hafalkan di rumah ya. Uh, apa letak astronomis Indonesia dan berapa letak astronomis Indonesia? Seperti itu. Kalian bisa lihat di gambar yang Bu Guru saksikan atau tampilkan di layar kalian. Kita lanjut ya. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang kondisi geografis di Indonesia. Nah, setelah tadi kalian mengetahui bagaimana keadaan geografis
letak geografis di Indonesia secara keseluruhan, sekarang kita akan pelajari tentang keadaan geografis di setiap pulau di Indonesia. Dari pulau yang terbesar di Indonesia sampai yang terkecil. Dan jadi yang terbesar itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada Kepulauan Maluku serta Papua. Oke, yang pertama kita akan belajar dari Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera itu mempunyai luas wilayah 473.481 km persegi. Nah, kalau batas wilayahnya di sebelah utara itu ada Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan di sebelah timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Jadi keadaan alamnya itu kalau dari segi perairan ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Sedangkan dari keadaan alam dari kita lihat dari gunungnya itu ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Marapi. Bukan Merapi ya, Merapi itu ada di Jawa, sedangkan Marapi ada di Sumatera. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan beralih ke Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah yaitu 128.297 km persegi dengan batas wilayah di sebelah utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Di sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di sebelah barat ada Selat Sunda. Sedangkan di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sedangkan keadaan alamnya kalau dari segi perairan memiliki Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, ada Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranu Kumbolo. Sedangkan kita lihat dari gunungnya, di Pulau Jawa itu ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Selamat. Berikutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan memiliki luas wilayah 743.330 km persegi, besar ya. Nah, sedangkan batas wilayah di Pulau Kalimantan ini di sebelah utara ada Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Di sebelah barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan di Pulau Selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Bagaimana keadaan alamnya? Di keadaan alam dari segi perairan, Kalimantan memiliki Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Pulau Salak, Danau Bangkau, Danau Lait, dan Pantai Kura-Kura. Sedangkan gunungnya di Kalimantan ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Swaner. Oke, kita beralih di Pulau Sulawesi. Jadi Pulau Sulawesi memiliki luas wilayah 174.600 km persegi dengan batas wilayah di sebelah utara ada Laut Sulawesi dan Filipina. Di sebelah timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Di sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sedangkan di sebelah selatan ada Laut Flores dan NTT. Bagaimana keadaan alam di sana? Di sana dari segi perairan, Pulau Sulawesi memiliki Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Danau Towuti, Pantai Losari, dan Pantai Tanjung Bira. Nah, kalau gunung di Sulawesi ada Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rante Mario. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke Bali dan Nusa Tenggara. Jadi, luas wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu terdiri dari 72.876 km persegi. Dengan batas wilayah di sebelah utara ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Di sebelah timur ada Timor Timur. Dan di sebelah barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Sedangkan di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Nah, bagaimana keadaan alam di sana? Dari segi perairan, di Bali dan Nusa Tenggara memiliki Sungai Petanu, Sungai Penet, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, Danau Batu, dan banyak lagi yang kalian sudah tahu ya. Kemudian gunungnya di Bali dan Nusa Tenggara memiliki Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Oke, terus selanjutnya yang pulau terakhir yang akan kita bahas yaitu Pulau Papua. Jadi Pulau Papua ini memiliki luas wilayah 300
19.036 km persegi dengan batas wilayah di sebelah utara ada Samudra Pasifik, sebelah timur ada negara Papua Nugini, sebelah barat ada Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan ada Laut Arafura dan Australia. Sedangkan keadaan alam di Papua di bagian perairan itu memiliki sungai Mamberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Kemudian di bagian gunung, Papua memiliki Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Dera Baru. Nah, dari semua pulau yang sudah dijelaskan itu kira-kira mana ya yang paling besar atau yang paling luas wilayahnya? Ya, kalau kalian tahu, kalian bisa jawab. Jadi, luas wilayah yang paling besar dari antara pulau yang sudah Bu Guru jelaskan ada di Pulau Betul, Pulau Kalimantan dengan luas wilayah yang tadi Bu Guru sebutkan berapa ya? 743.330 per kilometer persegi. Oke, bagaimana penjelasannya? Kalian kalau kurang paham boleh tanya Bu Guru ya, atau boleh lihat di buku pena kalian. Nah, sekian dari Bu Guru untuk video pembelajaran pada hari ini tentang pembelajaran IPS. Yang pertama tadi kita belajar tentang letak geografis di Indonesia, kemudian tentang keadaan geografis di Indonesia. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru barusan, kalian harus mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan ya. Dan jangan lupa kirim jawaban kalian di Google Classroom. Setelah itu kalian harus beristirahat agar tetap semangat dan selalu sehat. Oke, sekian dari Bu Guru ya, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.